Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ryan Fandi dengan NPM 2217055103 dari kelas B ingin menjelaskan tentang epsilon NFV, yaitu pengkonversian atau pengubahan epsilon NFV menjadi NFV normal. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu epsilon. Simbol atau notasi epsilon merujuk pada ketidakadaan atau elemen kosong atau null. Pada konteks teori bahasa dan otomata, epsilon digunakan untuk mewakili string kosong. Pada NFA dengan epsilon move, transisi epsilon atau yang memiliki garis atau tanda panah, epsilon diperbolehkan berubah atau berpindah-pindah state tanpa menerima input. Disebut dengan transisi epsilon karena tidak bergantung pada suatu input ketika melakukan transisi. Untuk selanjutnya ada istilah epsilon closure, yang dimana epsilon closure ini adalah himpunan state-state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa membaca input. Jadi, state yang bisa dicapai melalui transisi epsilon atau epsilon move dikatakan sebagai e-closure atau epsilon closure. Jika suatu state tidak memiliki transisi epsilon, maka epsilon closure-nya adalah state itu sendiri. Jadi, setiap state memiliki epsilon closure yang menuju ke state itu sendiri. Dan berikut contohnya bagaimana kita menentukan epsilon closure. Di sini kita disajikan finite state automata yang dimana state-nya ada 5, yaitu Q0, Q1, Q2, Q3 dan Q4. Di sini kita disuruh menentukan closure dari masing-masing state. Pertama di sini ada Q0. Q0 memiliki input transisi epsilonnya, dimana input transisi epsilon ini menuju ke state Q1. Sedangkan Q1 punya juga transisi atau epsilon move-nya, yaitu ke Q3. Maka dari itu, untuk e-closure dari Q0 adalah himpunan Q0, Q1, dan Q3. Kenapa Q3? Karena Q0 dapat mencapai Q3 melalui transisi epsilon atau epsilon move. Jadi dia bisa ke Q1 dulu sebagai perantara, lalu bisa ke 3. Jadi untuk himpunannya Q0, Q1, dan Q3. Dan untuk e-closure Q1, di sini dia memiliki transisi epsilon ke Q3, maka dari itu untuk himpunan e-closure-nya Q1 dan Q3. Begitu seterusnya untuk state-state lainnya seperti Q2, Q3, dan Q4. Dan ingat bahwasanya jika suatu state tidak memiliki transisi epsilon, maka epsilon closure-nya adalah state itu sendiri. Ya, jadi artinya setiap state memiliki e-closure yang menuju ke state itu sendiri, seperti pada state Q3 dan Q4, Q3 dan Q4. Adapun langkah-langkah dalam mengkonversi epsilon NFA menjadi NFA biasa yang tidak ada epsilon move atau transisi epsilonnya, yang ialah sebagai berikut. Yang pertama, kita diharuskan untuk membuat tabel transisi epsilon NFA. Yang kedua, kita disuruh menentukan e-closure untuk setiap state. Dan ketiga, kita harus menentukan e-closure NFA tanpa epsilon move dengan rumus transisi state input sama dengan e-closure transisi e-closure state dan input. Jadi pertama-tama itu kita disuruh nyari e-closure dulu, lalu kita transisikan dengan input. Misalnya ada input 1 dan 0, jadi kita inputkan 1 0. Jika sudah diinputkan 1 atau 0, kita e-closurein lagi. Dan untuk tahapan keempat, kita tinggal buat tabel transisi NFA tanpa e-move atau tabel NFA normal gitu. Berikut contohnya, kita memiliki finite state automata ada 4 state-nya, Q0, Q1, Q2, dan Q3, yang mana Q0 berlaku atau bertindak sebagai initial state dan Q2 bertindak sebagai final state. Di sini dapat kita lihat bahwasanya ada 2 epsilon move atau transisi epsilon, yang dimana Q0 ke Q1 dan Q1 ke Q2. Tahapan pertama, kita harus buat tabel epsilon NFA-nya. Di sini kita udah buat tabelnya seperti yang disajikan pada layar. Dan untuk kedua, kita menentukan e-closure. Yang mana e-closure? E-closure itu yang ini, yang epsilon pertama. Lalu kita masuk ke tahap 3, ini mana kita menentukan e-closure NFA tanpa e-move dengan rumus transisi state dan input sama dengan e-closure transisi e-closure state dan input. Jadi jika sudah kita e-closurein lagi, maka kita akan menginputkannya dengan inputan misalnya 0.
Nah, di sini key 0 bertransisi atau memiliki closure yaitu key 1 dan key 2. Lalu key 0, key 1 dan key 2 ini kita inputkan 0. Key 0 diinputkan 0, dia bakalan ke dirinya sendiri, sedangkan key 1 tidak memiliki inputan 0. Maka dari itu untuk pengisian tabelnya yaitu 0 atau kosong. Dan untuk sama halnya juga dengan key 2. Key 2 tidak memiliki input 0, maka dari itu dia tidak masuk ke dalam kolom 0. Untuk selanjutnya kita diharuskan berdasarkan rumus kita diharuskan mengeklosurkan hasil inputan tadi yaitu key 0. Key 0 memiliki closure yaitu berupa key 0, key 1, key 2 dan key 3. Kenapa key 3? Karena key 0 memiliki ini salah sebenarnya. Key 1 itu memiliki input berupa key 3. Jika diinputkan 0, maka key 1 akan bertransisi ke key 3. Maka dari itu di sini tabelnya salah ya. Dan untuk key 1 move-nya itu dirinya sendiri dan key 2. Key 1, key 2. Lalu kita cobain input 0, yaitu dia ada input ketiga ke key 3. Key 3 kita closure ke key 3 lagi. Terus berlaku juga untuk key 2. Key 2 kita closure yaitu dirinya sendiri. Lalu kita masukkan input 0, dia nggak punya input 0, maka dari itu kita kosongin. Begitu juga dengan closure-nya, kita nullin atau kosongin. Dan untuk key 3 juga sama halnya seperti key 2, dia tidak memiliki input 0, maka dari itu kita kosongin karena dia hanya memiliki input 1, yaitu ke key 1. Dan untuk tabel input satunya sama juga menggunakan rumus transisi state input sama dengan closure, transisi, habis itu di closure lagi. Dan untuk pengerjaannya sama juga ke tabel sebelahnya. Key 0 memiliki closure yaitu berupa key 0 yaitu dirinya sendiri, key 1 dan key 2. Lalu kita inputkan 1, ini mana key 0 tidak memiliki input 1. Yang punya input 1 itu cuman key 2 yaitu ke dirinya sendiri. Nah, key 2 ini kita epsilonkan, yang dimana jika tidak memiliki jika tidak memiliki transisi epsilon maka dia ke dirinya sendiri atau state-nya sendiri. Dan untuk key 1 dia memiliki closure key 1 dan key 2. Di sini key 1 dan key 2 yang memiliki input 1 yaitu key 2 sama juga kayak key 0 tadi di atas. Maka dari itu untuk closure-nya kita key 2. Dan untuk key 2-nya di sini dia epsilon kan dia nggak punya tabel dia nggak punya epsilon move, maka dari itu dia ke dirinya sendiri. Begitu juga untuk input satunya, dia anggotanya kan cuma 1 key 2, dia juga memiliki input 1 itu ke diri sendiri. Habis itu kita epsilonkan lagi, kita key 2. Untuk key 3 sama halnya juga dengan key 3 dia closurekan lalu diinputkan 1 ke key 1, key 1 di epsilon closure lagi yaitu ke key 1 dan key 2 karena dia memiliki move atau transisi epsilon ke key 2. Selanjutnya kita tinggal buat tabel transisi NFA tanpa epsilon move-nya atau transisi epsilonnya. Di sini kalian tinggal lihat hasil akhirnya ini. Hasil epsilon akhirnya ini key 0, key 1, key 2, key 3. Untuk input key 0 input 0, begitu juga key 1 input 0, key 3. Untuk key 2 nya kan dia 0, jadi key 2 input 0 dia nggak kemana-mana, nggak state kemana-mana. Begitu juga dengan key 3. Dan untuk ini juga sama, dia beda cuma di input satunya aja. Maka dari itu untuk tabelnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita telah mendapatkan bahwasanya nggak ada transisi epsilon lagi kan. Jadi ini sudah dapat dikatakan sebagai epsilon normal atau epsilon tanpa move atau epsilon move atau transisi epsilon. Maka dari itu kita dapat menggambarkan final state mesinnya yaitu sebagai berikut. Nah, untuk penentuan final state-nya, jika sebuah closure memiliki atau mengandung final state, maka closure-nya itu dijadikan final state. Dalam kasus ini
Untuk E-closure key0 memiliki kandungan atau memiliki anggota himpunan key 2. Yang dimana key 2 ini merupakan final state pada soal tadi nih. Key 2 final state. Maka dari itu untuk key0 nya karena E-closure yang memiliki kandungan atau anggota himpunan key 2 yang dimana key 2 ini merupakan final state, maka dari itu key0 dijadikan sebagai final state juga. Berikut tabel jadinya. Jadi tabel yang sebelumnya memiliki transisi epsilon atau epsilon move-nya dijadikan sebagai NFA normal yang tidak memiliki epsilon move atau transisi epsilon. Untuk contoh kedua sama halnya juga dengan contoh pertama, kita menggunakan tahapan yang sama dan rumus yang sama. Di sini kita disajikan ada 5 state yaitu Q0, Q1, Q2, Q3 dan Q4 yang dimana epsilon transisinya ada di Q0 dan Q2. Untuk pertama-tama kita buat tabel epsilon NFA-nya dulu. Di sini ada 5 state dan inputnya ada 0 dan 1. Sama halnya dengan soal tadi, kita closurein dulu, habis itu kita coba input sama 0 dan 1, habis itu hasil dari inputan tadi kita closurein lagi. Kita dapat hasil sebagai berikut, yang dimana di sini kan seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwasanya jika suatu E-closure memiliki kandungan dari final state, maka E-closure state tersebut merupakan final state juga. Nah, untuk kasus ini di sini untuk Q2-nya final state ya. Di sini harusnya lingkaran yang ganda. Nah, di sini salah, tapi anggaplah Q2 ini final state, maka dari itu kita cari E-closure yang memiliki kandungan final state Q2. Di sini sama juga kayak nomor pertama tadi, contoh soal pertama tadi, Q2-nya berada di E-closure Q0. Maka dari itu otomatis si Q0-nya dijadikan final state pada gambar normal NFA-nya. Pada gambar final state mesin NFA normal ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang salah dalam penjelasan yang saya sampaikan tadi, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.